Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20, saya akan membacakannya ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Kalau kita mengobservasi di dalam Keluaran pasal 20, khususnya ayat 23 dan 24, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat-ayat tersebut? Tentunya ada Allah yang berfirman kepada bangsa Israel. Dan ada Musa yang menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel, di mana Allah berfirman kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada rakyat Israel yang ada pada waktu itu. Peristiwa apa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 20, khususnya ayat 23 dan 24 ini? Allah memerintahkan kepada bangsa Israel bagaimana supaya penyembahan mereka berkenan kepada Allah, yaitu janganlah membuat patung dari logam mulia. Jangan membuat patung ilah dari logam mulia, baik dari perak maupun dari emas yang ditempatkan di samping Allah. Dan Allah juga menyuruh membuat mezbah untuk korban bakaran dari tanah. Itulah petunjuk yang Tuhan berikan supaya penyembahan mereka berkenan di hadapan Allah. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa penyembahan adalah sekedar kegiatan di gereja, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan khotbah, memberikan persembahan, hanya sekedar itu saja. Namun dalam bagian ini Allah mengajarkan kepada umat Israel dan tentunya juga kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa penyembahan yang sejati adalah tentang sikap hati kita. Penyembahan yang sejati adalah tentang ketaatan kita. Penyembahan yang sejati adalah tentang cara kita menghormati Tuhan. Jadi itulah penyembahan yang sejati. Tentang sikap hati kita, ketaatan kita, dan cara kita menghormati Tuhan. Yang pertama dituliskan dalam ayat 23, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Artinya jangan ada Allah lain, itu yang pertama. Dan ini berbicara tentang penyembahan yang murni. Penyembahan yang murni hanya tertuju kepada satu pribadi Allah saja. Di dalam
Keluaran pasal 20 ini, Allah baru saja memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Dan ayat ini, ayat 23 dan 24, khususnya ayat 23 ini adalah penguatan dari perintah pertama dan kedua. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu perintah yang pertama dan kedua. Dan ayat 23 ini menjadi penguatan bagi perintah Allah yang pertama dan kedua. Zaman sekarang kita mungkin tidak membuat patung dari emas, tidak membuat patung dari perak, kita tidak menyembah kepada patung, tapi kita bisa membuat ilah atau menjadikan sesuatu itu ilah dalam hidup kita. Mungkin uang atau materi itu bisa menjadi ilah dalam hidup kita ketika kita memusatkan hidup kita hanya kepada hal tersebut. Ketika uang menjadi pusat hidup kita, cari uang, tidak ibadah. Melupakan Tuhan karena cari uang, tidak berdoa. Uang menjadi ilah dalam hidup kita. Kenyamanan dan hiburan itu juga bisa menjadi ilah, di mana kita lebih memprioritaskan. Ketika kita lebih memprioritaskan kenyamanan, ketika kita lebih memprioritaskan hiburan daripada Tuhan, maka itu menjadi ilah. Mungkin kita suka dengan sepak bola. Ketika ada pertandingan sepak bola, kita bolos tidak ke gereja. Karena hobi kita, kesukaan kita, hiburan menjadi ilah bagi kita. Atau bisa jadi diri sendiri menjadi ilah. Dengan merasa diri paling benar, sehingga kita merasa tidak butuh Tuhan. Apakah ada sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita? Yang kedua, Tuhan menyuruh kepada bangsa Israel untuk membuat mezbah dari tanah dalam ayat 24 bagian A. Mezbah dari tanah ini berbicara tentang penyembahan yang sederhana, itu tanah. Tanah itu sederhana, penyembahan yang sederhana, penyembahan yang tulus, alamiah, tidak dibuat-buat. Allah memerintahkan umat Tuhan membuat mezbah bukan dari emas, membuat mezbah bukan dari perak, tetapi Allah memerintahkan umatnya membuat mezbah dari tanah. Ini menjadi lambang dari kerendahan, di mana tanah itu ada di bawah. Lambang dari kesederhanaan, dari kealamian. Allah tidak mencari kemegahan lahiriah, tetapi ketulusan batiniah itu yang Allah cari. Allah tidak terkesan oleh penampilan luar, melainkan hati yang hancur, hati yang remuk, datang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Maka itu yang Allah cari, penyembahan yang berkenan. Dalam Mazmur 51 ayat 19 dituliskan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Kita tidak perlu menjadi orang hebat atau fasih berdoa untuk menyembah Tuhan. Tuhan mencari hati yang jujur. Tuhan mencari orang yang datang dengan rendah hati. Tuhan mencari orang yang datang dengan kerinduan untuk menyenangkannya. Yang ketiga, dalam ayat 24 bagian B tuliskan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tempat yang ditentukan Tuhan. Ini berbicara tentang penyembahan yang berorientasi pada hadirat Tuhan. Penyembahan yang bertujuan kepada hadirat Tuhan. Tuhan bukan hanya hadir di tempat kudus buatan manusia, tetapi di tempat yang Tuhan tentukan. Tempat di mana namanya dihormati, namanya diingat, namanya diuji dan disembah. Dan hari ini kita adalah bait Allah. Kita umat-umat Tuhan adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dituliskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh diam di dalam kamu? Ketika kita memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan hadir dan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Ketika kita memuliakan Dia, Tuhan akan hadir. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang sejati tidak tergantung pada kekayaan. Penyembahan yang sejati tidak tergantung pada bentuk gedung. Penyembahan yang sejati tidak tergantung pada kemampuan musikal. Tuhan mencari penyembahan yang murni tanpa Allah lain. Tuhan mencari penyembahan yang tulus, misbah dan tanah. Tuhan mencari penyembahan yang menghormati hadirat Tuhan di tempat yang Ia pilih. Kalau kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan dan kerendahan hati, maka Ia akan datang dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dan Engkau mau kami umat-umat-Mu menyembah hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau mau kami umat-umat-Mu menyembah dengan ketulusan hati kami, datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Engkau mau Tuhan, kami terus menghormati hadirat-Mu. Maka Engkau akan datang dan memberkati kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Menolong setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Kami hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Kami hendak hidup dalam ketulusan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.